play jazz, you have to be free with your ideas. You have to be able to express yourself and be prepared to say whatever you want in any situation, to be yourself and to listen to other people and to be one with other people. Ya sebetulnya ruang di dalam jazz itu sangat lebar banget, punya kemerdekaan yang beda dengan genre musik yang lain tentunya. Ketika perkembangan jazz mutakhir ini bahwa ranahnya itu sudah meluas kemana-mana. Karena kalau kita lihat dari pohon tubuh dari jazz itu kan akhirnya kan bisa berkembangnya kontemporari, yang etnik, yang segala macam, yang avant-garde. Semangatnya hampir sama ketika kita merayakan kemerdekaan dalam konteks negara kita ini. Kita juga merayakan keragaman, merayakan kemerdekaan yang orang menyebut konteksnya ngomong manusia-manusia yang punya rasa kemerdekaan. Baik kemerdekaan secara personal atau kemerdekaan secara menyeluruh. Nah, maka tagline tema dari Jazz Gunung ini Pesta Merdeka di Puncak Jazz Raya tadi. Jadi sekaligus kita diingatkan kita juga merayakan satu kemerdekaan menurut versinya masing-masing lah tentunya. Jadi inilah pesta lewat bebunyian yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada event-event yang lain. Dalam konteks ngomong keindonesiaan itu kan bisa dengan cara yang beda-beda. Ada yang lewat musik, ada yang lewat tari, ada yang lewat sastra, dunia seni rupa. Tapi kiranya perayaan ini kan tidak hanya sekedar menjadi rutinitas atau formal yang setiap tanggal 17 Agustus orang pasti merayakan dengan upacara-upacara yang dari sejak saya kecil selalu begitu, perayaannya pasti ada panjat pinang dan sebagainya. Nah, ini ada sesuatu hal yang lain lewat bebunyi-bunyian ini. Seperti menjadi tema ya, Puncak Merdeka di Puncak Jazz Raya. Memang jazz itu sangat merdeka. Ketika orang bermain, berpikir, mengeksplorasi gagasan itu masih takut, masih terpenjara dengan pakem lama. Untuk seorang seniman jazz itu belum merdeka. Nah, kemarin itu sudah cukup merdeka. Bahkan saya kalau lebih sedikit berani sudah sangat merdeka lah dari sisi line up. Nah, misalnya seperti ini, Penny Candrarini dengan latar belakang karawitan Jawa. Dia berani sekali bukannya menyandingkan, tapi bermain jazz itu dengan semangat Jawa. Dan bisa dibalik juga, dengan kejawaannya dia mencoba menyapa jazz, seperti itu. Nah, ini salah satu nilai khusus dari Jazz Gunung. Kapan
jazz itu semerdeka hati kita. Saya sebagai seniman tradisi ya, background saya. Awalnya saya merasa, oh musik saya ini jazz nggak sih? Bisa masuk ke jazz nggak sih? Ternyata setelah kita coba-coba, oh ya, jazz itu adalah kejujuran, jazz itu adalah kemerdekaan. Dan jadinya ya kita main aja, main sesuai dengan hati nurani kita, dengan cinta kasih, dengan latar belakang budaya yang kita miliki, dengan keceriaan. Itu yang menurut saya yang menjadi modal kami untuk bebas, dan jazz menurut saya itu adalah jazz. Ada juga kelompok Samba Sunda. Samba Sunda kurang lebih pendekatannya hampir sama. Dengan kemampuan, dengan karakteristik kultural mereka yang notabene dari Sunda dan sebagainya itu, atau paling tidak dia dengan referensi dengaran Sunda yang cukup kental, dia berani masuk ke wilayah-wilayah estetika jazz seperti itu. Dan akhirnya itu sebuah kemerdekaan, sebuah keberanian untuk berkata dengan gaya mereka sendiri. Dan tentu saja juga Ring of Fire. Ring of Fire kemarin saya pribadi merasakan sudah lebih berani masuk ke wilayah-wilayah yang notabene selama ini kita kenal dengan jazz seperti itu. Nah, kalau dulu dia masih agak ragu-ragu, agak malu-malu, sekarang dia masih sudah lebih berani. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Yang saya pelajari dan sangat sedikit yang baru saya pelajari itu adalah bebaskan dirimu untuk bersuara apapun. Bebas bukan berarti tidak ada formnya, bukan tidak ada fondasinya. Tetap di fondasi itu, tapi kamu boleh kemana-mana. Jadi semerdeka apa musik jazz merdeka sekali. Membuat saya untuk punya pola pikir atau pola pandang yang lebih luas lagi. Jadi in a way banyak memberikan saya kebebasan. Kalau misalnya kebebasan itu bisa diartikan merdeka, membebaskan banyak hal yang saya tidak ketahui jadi tahu banyak.
ketika kita bertiga, saya, Mas Jaduk dan Mas Butet bicara mengenai menyelenggarakan jazz gunung di Bromo ini, diskusi awalnya itu memang kita ingin menampilkan jazz yang berbeda, ya. Tidak bermaksud untuk mengkotak-kotakan jazz, tetapi kita akan berikan warna yang jazz yang etnik, ada warna etniknya, ya. Karena kalau jazz mainstream, ya, yang arus utama itu mungkin kalau diselenggarakan di ruang terbuka, di amfiteater terbuka, mungkin sedikit membosankan bagi penonton, ya. Jadi kami ingin ada warna yang lebih gembira, lebih fun gitu ya. Jadi ini yang kita mau tampilkan. Sekaligus kita menghargai juga unsur dari tradisi atau musik Indonesia etnik, ya. Memang memahami jazz tidak hanya sekedar ngomong repertoar atau memainkan jazz yang kita ketahui yang memang lahir bukan dari Indonesia. Tetapi yang paling menarik adalah semangat jazz itu sendiri, itu di ranah tradisi kita, itu juga ada. Ya mungkin kayak kesenian-kesenian rakyat kita yang berkembang di daerah di seluruh Indonesia itu sangat jazzy banget. Itulah yang menjadi menginspirasi kami semua untuk mengangkat kembali bahwa jazz itu tidak hanya sekedar permainan dari repertoar yang mainstream atau apa, tapi yang paling penting adalah kita ingin juga membangun semangat yang kita sebut jazz itu sendiri. You've heard Indonesian music. We know what it is. It's not something that we're unfamiliar with. But to be here in a place where the indigenous local musical traditions are combined with jazz, it's so fantastic. I love what's going on at the moment. What Dwiki, Indra, and many others are doing at the moment, combining all of the wonderful musical traditions of Indonesia with a modern jazz context, or even modern classical context. When I hear this, I want to grab my saxophone and go and play straight away when I hear this. You know, it's inspiring, it's fantastic. It's a language. It's a world international language, so that we can speak it with everybody on the planet, and it also involves the audience in the same way. It involves the audience is almost part of the band because they are participating in the event that's happening right now. So to me, it's spreading of love and happiness, and you can say anything you want, anytime you want. And I think independence for Indonesia is a statement that's very, very similar, because it means that you are being yourselves, and you can celebrate who you are, your culture, the great successes, and the wonderful beauty of your country. And that's also how other people see your country too. The same thing.
rasa, suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, dansa, dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Gondomanan. Belok kanan sebelum perempatan, teman-teman riang menunggu di Saidan. Di Saidan, di jalanan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Lompat-lompat lagi semua. Tangan di atas semua. Dalam sebuah perhelatan yang mengibarkan bendera jazz, ya, termasuk jazz gunung atau festival jazz dimanapun, itu sudah sangat lazim memasukkan artis, kelompok musik itu yang sedikit banyak tidak bersentuhan dengan jazz. Untuk sebuah perhelatan yang berlangsung lebih dari sehari, bahkan ini dimulai dengan sekitar jam 3-4 sore sampai malam selama 2 hari, itu sudah cukup lazim untuk memasukkan kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip mungkin tidak memberi rasa jazz seperti itu. Bahkan di festival sebesar Montreux Jazz Festival di Swiss, itu ada di Purple masuk di sana. Nah, sebagai sebuah varian, justru sebagai penekanan betapa bedanya jazz dengan yang lain, kehadiran grup-grup seperti itu, termasuk Shaggy Dog, itu bisa dimengerti, bisa dipahami. Prakteknya, orang yang datang dalam sebuah festival dengan label jazz itu tidak semuanya menyukai jazz. Seperti itu. Kita lihat di festival-festival di tetangga, katakanlah itu Java Jazz, bahkan dulu di North Sea dan sebagainya, kelompok-kelompok dengan kriteria seperti itu, saya tegaskan saja, non-jazz, itu lazim. Nah, di dalam konteks tema, apakah itu dalam rangka kemerdekaan? Saya kira tidak. Itu merdeka di dalam hal menyuguhkan, iya. Merdeka dalam hal menikmati, iya. Tapi Shaggy Dog tetap bukan jazz. Itu menurut saya seperti itu. Itu lebih fair. Di satu sisi kita mengakui itu bukan jazz. Di sisi lain kita bisa menerima di dalam sebuah festival itu sah-sah saja kok. Ada grup yang notabene bukan jazz tapi hadir. Itu nggak apa-apa. Apa yang ada di dalam Shaggy Dog dari unsurnya dari ska ya, itu juga anak cabang dari jazz juga. Bukan berarti jazz itu hanya bebop atau yang mainstream. Itu juga satu ritme yang memang ada di dalam tubuh jazz itu sendiri. Bagaimana tinggal seseorang atau mungkin masyarakat melihatnya. Tapi apa yang dilakukan sangat jazz banget. Sekali lagi, itu bisa diperdebatkan apakah ini jazz apa tidak. Tapi bagi kami inilah ekspresi para seniman yang disampaikan secara bebas. Mereka merdeka untuk menyampaikan apapun yang di pikiran mereka dalam karya-karya mereka. Sehingga ini menurut saya menjadi warna tersendiri. Karena jangan lupa, orang untuk menonton jazz gunung, itu upayanya, usahanya itu luar biasa. Yang dari Jakarta harus naik pesawat atau naik kereta, kemudian naik ke gunung di sini. Itu sudah perlu biaya, perlu perencanaan, ya, perlu niat yang kuat untuk menonton jazz di gunung seperti ini. Jadi kalau kita tidak bisa mengemas suatu acara yang luar biasa, yang menarik, yang dari tahun ke tahun berbeda, itu akan tidak membuat orang datang jauh-jauh ke Bromo ini. Ini merupakan tradisi dari kegiatan kita Jazz Gunung. Kita selalu juga menyelenggarakan pameran seni, dan kami secara khusus itu menyediakan ruang untuk seniman-seniman. Sahabat Bromo ini kita canangkan untuk membuat kepedulian bagaimana cara kita berwisata dengan baik, sehingga dalam berwisata itu kita juga harus peduli dengan kebersihan, dengan ketertiban lingkungan, terutama di wilayah konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini.
Yang paling unik dari jazz kuno, yang mungkin sangat jarang ditemui di perhelatan-perhelatan jazz yang lain, adalah cuaca, landscape sekitarnya. Itu benar-benar sangat jarang. Ada sesuatu sifat yang hampir mirip dengan jazz, yaitu unexpected. Sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang tidak bisa diprediksi, yaitu cuaca, awan. Di hari pertama, itu panggung gelap karena kabut turun. Mana ada festival seperti itu? Yang ada adalah dry ice, sebuah artificial, awan-awan artificial yang digunakan untuk lebih ke efek artistik. Ini yang memberi efek-efek artistik seperti itu adalah alam. Kabut turun, panitia nggak berkutik, nggak bisa mengusir kabut, tapi itu justru menjadi keindahan dari keindahan dan sekaligus keunikan dari jazz gunung. Penonton tidak mengeluh sama sekali, kok tidak kelihatan, kok gelap. Justru itu keindahan di situ. Itu hanya di jazz gunung. Kalau di gunung itu open air ya, jadi kita nggak bisa prediksi yang namanya cuaca. Jadi ya kalau kabut turun ya udah gitu ya, kita terima aja. Nah justru itu experience kami sebagai penyelenggara, justru ketika ada hal-hal yang unpredictable itu justru malah menjadi kita tuh makin menyatu dengan para penonton dan para musisi, karena mereka setia juga bersama kita, tetap menikmati, tidak ada yang mengeluh dengan cuaca dan segala macamnya. Kalau dari kami memang yang paling jadi tantangan adalah ketika hujan turun gitu ya. Kalau hujan turun ya karena open air ya bagaimanapun, kalau memang deras sekali ya kita harus stop pertunjukannya ya gitu. Tapi itu dia justru itu keunikannya, penonton nggak ada yang mengeluhkan karena hujan, justru mereka ikut kami merasakan kesetiaan lah dari para penonton dan musisi untuk menikmati jazz gunung ini gitu. Okay, if jazz was a human, what sort of human would jazz be? I think it would be everyone's friend. I think jazz would, if it was a human, everybody would like them. Everybody would get along with them. Everyone would feel like it's their best friend. No matter how different all the people are, each one of them feel like it's one of their best friends. That's what I think jazz would be. Kalau dirunut dari sejarah kelahiran jazz, itu benar-benar lahir dari kultur yang egaliter, yang namanya sekat-sekat hierarkis, kemudian keningratan dalam seperti itu, birokratik, itu nggak ada. Semuanya lahir dari level yang sama, egaliter. Karena kita tahu sendiri riwayatnya bagaimana kaum pekerja, nggak bahasa kerasnya, itu mengekspresikan diri di lanskap kultur yang kebetulan di Amerika, di perkebunan seperti itu. Sebenarnya di wilayah perkebunan lain di luar Amerika juga hadir, juga muncul situasi yang sama. Dan di Amerika yang lahir itu kemudian kita namai jazz. Jadi kalau untuk memberi nama jazz, itu pasti harus yang non hierarkis, bukan tidak ada sekat-sekat kasta. Itu harus menjadi pedoman pertama. Nah dulu di zaman revolusi kita, ketika semangat merdeka itu masih berkobar-kobar, muncul istilah boom. Karena boom itu mengatasi segala kasta, mengatasi segala jenjang sekat. Maka muncul Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, dan bung-bung yang lain yang saat ini itu sudah nggak populer lagi. Nah mungkin jazz bisa sedikit banyak mengacu pada referensi itu. Cuma masalahnya, kalau kita mengatakan musik itu genderless, nah kita harus mencari jalan yang lebih adil lah. Tapi kalau Bung mungkin sudah mewakili, kira-kira seperti itu. Menurut saya jazz itu
nggak lanang, nggak wedok, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan gender, bukan kasta, tapi adalah kemerdekaan, freedom. Sebetulnya orang Indonesia itu harus nge-jazz dalam artian orang Indonesia itu atau anak Indonesia, generasi muda Indonesia itu dia seperti musik jazz, dia harus berani menyatakan dirinya tidak terkotak-kotak atas dasar aliran, agama, suku, atau yang lainnya, yang ini menjadi mimpi keindonesiaan kita. Ya. Cerdas, punya pola pikir yang sangat luas, sangat rendah hati, dan di waktu yang bersamaan dia punya sesuatu yang sangat hebat gitu. Dan saya punya kesempatan luar biasa untuk mengenal seperti apa sih jazz, dan tidak hanya jazz aja. Ketika dia tergabung dengan yang lainnya gitu, kayak saya belajar banyak sama Mas Djaduk gitu. Menurut saya Mas Djaduk itu ya tradisi iya, ya jazz iya gitu. Karena saya melihat banyak sekali kemiripan antara tradisi sama jazz, yaitu kebebasan dalam menyuarakan ideologinya. So kalau misalnya dia punya nama, saya pengen kasih nama dia Mas Djaduk. Jazz itu tidak punya kelamin. Itu kalau di dalam orang tradisi Jawa, kita selalu punya tokoh yang namanya Semar. Semar itu orang mengatakan laki-laki, tapi punya tetek, punya apa namanya untuk anting-anting. Jadi Semar itu juga tidak laki-laki, tidak perempuan, dia anonim. Dan saya melihat jazz sendiri itu juga anonim, bebas, tidak punya kelamin. Maka saya sebut di awal tadi, jazz itu sangat terbuka. Ruang jazz, di dalam jazz itu ruang sangat terbuka. Orang boleh mempunyai interpretasi bagaimana sih jazz itu sendiri, tergantung dari kapasitas dan wacananya atau bacaan seseorang mengetahui tentang jazz. Memang di Indonesia masih terlalu dominan ketika orang memahami jazz pasti fusion, ya. Atau mungkin ada yang lain. Bahkan tidak jadi di Indonesia, di luar, di Eropa pun juga belum tentu yang dari luar tuh ngerti jazz juga. Karena kita kadang-kadang melihat orang bule-bule itu seakan-akan dia memahami betul. Itu kan mungkin karena mentalitas kita sebagai inlander. Kita harus punya bargaining position juga tentang pengetahuan dalam aspek musik jazz ya. Ya kalau gagah-gagahannya ya inilah. Ini kan Indonesia, bukan Amerika, bukan Jepang, bukan Jermani, atau mungkin bukan Spanyol. Ya ini kami orang Indonesia. Itulah. Jadi diam-diam ini sebuah investasi kultural. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Oh tolong dingin, biarlah semua akan kupasrahkan padanya ilahi. Lari dia tadi. Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku
yang selama ini selalu saja datang menggoda. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah, namun tiada pernah ku dengar kabarmu, oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain, oh hingga diriku begitu saja engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya ilahi. Ketika dia masuk, dia tidak mewakili suatu nation gitu. Nah kalau image kita, persepsi kita itu mewakili satu nation, itu yang akan muncul nama George. Nah kayak gitu. Dan saya itu jazz itu stateless, jadi tidak punya nationality, tidak punya bendera gitu. Nah kalau itu tadi Bung siapa atau jazz gunung itu Kang siapa, entah itu Kang Atmo, Kang Arjo, Kang Wiro dan sebagainya. Kalau Bung kira-kira siapa ya? Bung Bro atau siapa gitu lah. Wilayahnya pokoknya dia harus egaliter, harus tidak punya sekat-sekat kasta dan sebagainya. Egaliter sama semuanya. Bung Sastro ini seperti itu. Purwo atau Porwi yang mengawali. Purwo itu laki-laki, Porwi itu perempuan. Jadi tidak laki-laki dan tidak perempuan. Jadi Porwi. Saya pribadi sih Mr. Jono. Kenapa Mr. Jono? Ya, jazz memang bukan musik pure dari Indonesia ya. Tapi sekarang nih di Indonesia pun juga musisi jazz banyak gitu ya. Jadi ya, dan seiring dengan berjalannya waktu tuh ya justru yang jazz yang awalnya bukan dari Indonesia bisa berkolaborate dengan kebudayaan Indonesia, jadi tantangan dan keunikan tersendiri gitu. Jadi ya Mr. Jono. Jazz is beyond words, so I think it's beyond labels, and therefore I think it's beyond names in a way. It's a spirit. It's a spirit that everybody can latch onto, and it's beautiful for everybody. So when I think of what names are like that, it could be the sky, or it could be the clouds, because it's a common experience for everybody. It could be the universe. Belum ya, belum jazz gunung ya, belum ya. Mana suaranya? Semua indah terasa bergelora. Thank you. Kita loncat ya. Jazz gunung. Lisa. Jump, 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 jump. Lisa. Oh. Jump, 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 jump. Hari ini saatnya ku nanti satu malam bertemu denganmu. Tiada pernah coba kau lewatkan Nyanyi lagi ya. malam
hidup. Semuanya 1, 2, 3, 4. Mana suaranya? Masih sanggup, terakhir. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 4. Kayaknya sekali lagi Nisa. Terakhir deh. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3.